Bab 873. Kenalan dari benua pendekar hitam. Pisau di tangan pria dengan lengan yang patah bergetar hebat dan ruang di sekitar pisau itu terbuka dan kemudian menyebar ke sekeliling dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, semua ruang di sekitar pria lengan patah dan warrior yang penuh dengan retakan kecil. Aura pedang pria lengan patah itu sudah membuat ruang di sekitarnya tak tertahankan. Retakan ruang sangat menakutkan bagi banyak orang, tetapi bagi master seperti mereka yang telah mampu menguasai misteri ruang, itu tidak terlalu menakutkan. Tentu saja, premisnya adalah bahwa mereka tidak tertarik masuk ke dalam turbulensi ruang. Jika tidak, jangankan mereka, bahkan master setengah suci tingkat tinggi juga bisa dihancurkan. Warrior yang, majulah. Saat suara pria yang patah lengan itu diucapkan, tangannya memegang pisau dan semburan aura pedang keluar dari ujung pisaunya. Kemanapun aura pedang lewat, kondisi ruang itu seolah salju bertemu minyak mendidih dan langsung pecah. Energi dan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam aura pedang dan beberapa gunung kecil langsung hancur di ribuan meter jauhnya. Tidak hanya itu, tanah di bawahnya langsung retak. Setelah melihat pemandangan ini, wajah semua murid perkumpulan pedang kuno menjadi serius. Tidak diragukan lagi bahwa pria yang lengannya patah ini dapat dengan mudah membunuh setengah suci atau bahkan setengah suci tingkat menengah dengan serangan ini. Bagaimana seharusnya warrior yang merespons? Semua orang memandang warrior yang. Pada saat ini, warrior yang mengambil langkah maju dan melangkah keluar. Ruang yang hancur di sekitarnya segera pulih ke keadaan semula. Pada saat yang sama, aura pedang pria lengan patah itu kecepatannya juga segera melambat, sampai akhirnya terdiam di tempat. Segala sesuatu di sekitar tampaknya membeku. Domain pedang. Kegembiraan dan kesenangan muncul di mata semua murid perkumpulan pedang kuno, karena inilah domain pedang yang mereka impikan. Itu juga merupakan domain pedang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bahkan Kaisar Pedang Raisyalu dari perkumpulan pedang kuno tidak menguasai kekuatan misterius dan luar biasa dari domain pedang itu. Semua murid perkumpulan pedang kuno menatap warrior yang di kejauhan, karena takut kehilangan satu rincian pun. Hancurlah. Suara warrior yang diucapkan dan aura pedang pria lengan patah itu tiba-tiba pecah dan kemudian berubah menjadi kehampaan. Aura pedang pria lengan patah ini memang sangat kuat, membakar jiwa dan energi darah serta usianya juga. Serangan ini memang dapat dengan mudah membunuh setengah suci. Tapi untuk warrior yang, pria lengan patah itu masih agak lemah. Lebih tepatnya, mereka berdua sebenarnya tidak memiliki peringkat yang sama-sama sekali. Jika Partai Qingdao tahu tentang dia di benua pendekar hitam, para petinggi Partai Qingdao pasti akan menyesalinya sampai mati. Domain pedang. Ada sedikit keterkejutan di mata mematikan pria lengan patah itu, serta sedikit keengganan dan ketidakberdayaan. Segera, matanya tertutup dan seluruh tubuhnya jatuh dari langit. Partai Qingdao kalah lagi. Murid perkumpulan pedang kuno yang tak terhitung jumlahnya bersorak dan sangat semangat. Warrior yang mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah langit dan berkata, "Siapa lagi? Partai Qingdao, masih ada siapa lagi? Partai Qingdao, masih ada siapa lagi? Partai Qingdao, masih ada siapa lagi?" Murid perkumpulan pedang kuno yang tak terhitung jumlahnya meraung serempak. Bisa dibilang kali ini adalah pertarungan yang paling mantap sejak pertikaian dengan Partai Qingdao sekian lama. Karena perkumpulan pedang kuno berhasil menginjak-injak harga diri Partai Qingdao. Nero Chen tiba-tiba muncul di samping warrior yang, lalu berkata, "Hati-hati." Warrior yang mengangguk. Partai Qingdao ini sekarang memiliki 3 pilihan. Salah satunya adalah terus mengirim orang untuk melawannya,
yang lain adalah memilih solusi damai dan yang ketiga adalah tidak peduli dan tidak mengikuti aturan apapun. Dua tingkatan pertama baik-baik saja, jika yang ketiga, maka dia tidak diragukan lagi sangat berbahaya. Walaupun ia tahu bahwa perkumpulan pedang kuno pasti memiliki seorang master pendekar suci yang secara rahasia melindunginya, tetapi jika partai Qingdao ini benar-benar tidak peduli dan tidak mengikuti aturan apapun, maka dia akan lanjut melawan dan pasti akan ada pengejaran dari master pendekar suci dan mungkin ada beberapa orang. Perasaan ini benar-benar tidak menyenangkan. Warrior yang menyipitkan matanya, dia memang sangat gila sekarang, kekuatannya juga sangat kuat, tetapi itu hanya sebanding dengan pendekar hitam yang sederajat. Jika dibandingkan dengan para master pendekar suci, dia masih lemah, sangat-sangat lemah. Dia juga sangat jelas bahwa alasan mengapa dia masih hidup terutama karena perkumpulan pedang kuno berusaha melindunginya, bukan karena dirinya sendiri. Jiwa pedang harus segera dipulihkan, kekuatannya juga harus ditingkatkan secepatnya. Warrior yang diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa setelah masalah itu diselesaikan, ia akan berkonsentrasi berlatih dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkatan setengah suci. Hanya ketika dia mencapai setengah suci, dia mungkin bisa melawan pendekar suci. Meskipun dia tidak bisa melawannya, setidaknya dia masih bisa lari. Dan tidak seperti sekarang, jika seorang pendekar suci menyerangnya, dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk lari. Ada keheningan yang lama di tempat dan tiba-tiba sebuah suara datang dari langit. Warrior yang, tidak ada seorang pun di alam bangsawan dari partai Qingdao yang menjadi lawanmu. Jika kamu begitu percaya diri, kenapa tidak menjadi alam kaisar? Mendengar hal itu, Nero Chen dan yang lainnya menghela napas lega, karena itu artinya partai Qingdao tidak memilih untuk menyerang mereka. Sebenarnya benar juga, jika partai Qingdao memilih untuk tetap maju, maka hasilnya pasti akan sangat tidak menguntungkan untuk kedua belah pihak. Dan begitu kedua belah pihak kewalahan, Raja Siluman di bagian utara pasti akan mengambil tindakan. Pada saat itu, entah itu partai Qingdao atau perkumpulan pedang kuno, mereka pasti tidak akan ada lagi. Partai Qingdao bukannya tidak mau tetap maju, tapi tidak berani. Demikian pula perkumpulan pedang kuno, mereka juga tidak berani. Inilah alasan utama mengapa partai Qingdao dan perkumpulan pedang kuno saling bermusuhan, tetapi tidak ada pertempuran yang sebenarnya. Mendengar suara yang datang dari langit, warrior yang tersenyum di sudut mulutnya, berkata, meningkatkan ke alam kaisar tidak mudah dan begitu aku ditingkatkan menjadi alam kaisar, artinya partai Qingdao dapat mengirim seorang master alam kaisar untuk bertarung dan kemudian aku akan rugi banyak dan mungkin akan mati. Apakah kamu takut mati? Kata suara itu. Tentu saja aku takut. Warrior yang berkata, siapa yang tidak takut mati? Jika kamu tidak ditingkatkan menjadi alam kaisar, kamu akan mati sekarang, aku jamin. Kata suara itu. Warrior yang tersenyum, memandang ke langit untuk waktu yang lama, dia berkata, sepertinya partai Qingdao akan bermain denganku sampai akhir. Bukankah ini yang perkumpulan pedang kuno inginkan? Kata suara itu. Warrior yang terdiam cukup lama, lalu berkata, tidak apa-apa bagiku untuk ditingkatkan menjadi alam kaisar, tetapi aku memiliki satu syarat. Kamu juga tahu, peningkatan ke alam kaisar ini membutuhkan banyak batu energi tingkat unggul, kebetulan aku sedang miskin, jadi... Hehe. 100.000, kata suara itu. 100.000. Warrior yang tercengang, lalu dengan marah berkata, apakah kamu pikir aku seperti murid partai Qingdao yang sangat lemah? Hanya dengan bakat dan potensiku, untuk ditingkatkan menjadi alam kaisar, cukupkah itu? Tanpa 1 juta batu energi tingkat unggul mana bisa? 1 juta. Setelah mendengar itu,
Tak terhitung banyaknya orang di tempat yang menghela napas, warrior yang ini benar-benar berani mengatakannya. 1 juta. Meski hal ini bukan apa-apa untuk Partai Qingdao, tapi untuk seseorang, itu sudah digit yang banyak. Warrior yang ini benar-benar hebat. Bahkan Partai Qingdao berani diperasnya. Benar-benar gila. Kurasa aku sedikit mengaguminya. Meskipun dia agak sombong, aku harus mengatakan bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan itu. Setelah suara di langit terdiam untuk waktu yang lama, suara itu berkata lagi, apakah kamu benar-benar ingin mati? Warrior yang mencibir dan berkata, jangan mengancamku, karena tidak ada gunanya bagiku. Aku sudah mengatakannya dan beri aku 1 juta batu energi tingkat unggul dan aku langsung menjadi alam kaisar. Tidak memberikannya. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, aku akan terus menantang pendekar hitam alam bangsawan Partai Qingdao. Tentu saja, jika wajah Partai Qingdao cukup tebal dan kirim master alam kaisar untuk bertarung, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan lagi. Berikan padanya. Pada saat ini, di gunung terapung itu, tiba-tiba ada suara yang sangat agung. Suara ini terucap dan sebuah cincin tiba-tiba muncul di depan warrior yang. Warrior yang melihatnya sesaat dan ada tepat 1 juta batu energi di dalamnya. Warrior yang melirik ke langit, lalu berkata, karena Partai Qingdao ingin bermain sampai akhir, ayo bermain. Setelah itu, bang, aura menakutkan menyembur keluar dari tubuh warrior yang. Aura yang kuat menggetarkan ruangan itu seperti gelombang yang terus-menerus terjadi, menakutkan. Alam kaisar. Semua orang tercengang. Gila, langsung menjadi alam kaisar. Ini, kegilaan macam apa ini? Saat melihatnya, aku merasa seperti telah berlatih dengan sia-sia sepanjang hidupku. Nero Chen dan Jackie Wu di samping juga melihatnya sampai mulut mereka berkedut. Karena ini benar-benar mengejutkan. Oke, bagus sekali. Terdengar suara dari langit, suaranya sangat dalam dan niat membunuh tidak dirahasiakan lagi. Atau, warrior yang tiba-tiba berkata, bagaimana kalau kita berjabat tangan dan berdamai? Wow, terjadi keributan di tempat. Wajah para murid perkumpulan pedang kuno dan yang lainnya sedikit berubah. Apa yang dilakukan warrior yang? Apakah dia takut pada Partai Qingdao? Setelah memikirkan hal ini, banyak murid perkumpulan pedang kuno terlihat sedikit tidak nyaman. Pada saat ini, warrior yang mewakili perkumpulan pedang kuno, jika dia berinisiatif untuk meminta perdamaian, maka seluruh perkumpulan pedang kuno akan malu. Kenapa, kamu takut? Sebuah suara datang dari langit. Warrior yang mengangguk dan berkata, aku takut. Terjadi kegemparan di tempat itu lagi. Nero Chen dan yang lainnya juga menjadi murung. Pada saat ini, warrior yang berkata lagi, aku khawatir aku akan membunuh semua jenius Partai Qingdao nanti dan kemudian kamu dengan tidak tahu malu malah mengirim master pendekar suci untuk melawanku. Tahukah kamu, aku hanya alam kaisar. Jika kamu mengirim pendekar suci untuk membunuhku, beritahu aku, bisakah aku tidak takut? Nero Chen dan murid perkumpulan pedang kuno lainnya sedikit terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Kakak seperguruan yang, jangan menyerang lagi. Kalau terus dilanjutkan, jenius Partai Qingdao akan terbunuh habis. Saat itu, Partai Qingdao akan panik dan mengirimkan master pendekar suci untuk membunuhmu, bagaimana dong? Itu dia, kita tidak akan bertarung lagi. Ayo, kembali ke perkumpulan pedang kuno. Nero Chen tersenyum kecil dan berkata, menarik. Memang benar. Jackie Wu mengangguk setuju. Setelah waktu yang lama, langit mendengar suara lagi, berkata, jangan khawatir, aku tidak perlu pendekar suci untuk berurusan denganmu. Ayo,
jenius di Partai Qingdao sedang menunggu untukmu. Semua orang telah mendengar bahwa Partai Qingdao ini tidak akan mengirimkan pendekar suci. Jika mereka sampai melanggar, aku harap Anda sekalian akan membiarkan dunia luar tahu wajah asli dari Partai Qingdao ini. Di saat itu, seorang murid perkumpulan pedang kuno berkata dengan keras, "Setiap orang, bunuh dia, tak usah pendekar suci, aku juga bisa maju." Pada saat ini, suara wanita tiba-tiba terdengar di lapangan dan kemudian seorang wanita perlahan turun dari tangga. "Ini Purnamafu, peri Urdaci." Di sana, seseorang berseru, "Bukankah dia dikabarkan sedang menutup diri? Kenapa dia sudah keluar?" Bersambung.